Pita, istri almarhum Daru, sebenarnya sudah mencoba menelpon Polsek Menteng sebanyak 7 kali, tapi teleponnya sama sekali nggak direspon. Tapi pihak Polsek Menteng membantah dengan alasan Pita tidak memberikan keterangan bahwa dirinya menghubungi pihak mereka. Lah, aneh ya. Setelah sekian lama, pihak keluarga almarhum Arya Daru akhirnya muncul ke publik memberikan keterangan. Alasan kenapa mereka baru muncul sekarang adalah karena mereka membutuhkan waktu untuk menenangkan diri, karena mereka meyakini bahwa kematian almarhum Daru janggal. Pita, sang istri, bahkan membeberkan kronologi kejadian versinya, di mana ada beberapa kronologi kejadian yang nampaknya cukup bertabrakan dengan kronologi kejadian versi polisi. Misalnya saja, sekitar pukul 20.40 waktu Indonesia Barat, Arya Daru masih mengirimkan foto via WA kepada dirinya yang memberitahukan bahwa dirinya sedang antri taksi di mall. Pita mulai curiga karena setelah itu nomor Daru langsung nonaktif, WA-nya juga tidak bisa dihubungi. Karena Daru ini punya kebiasaan setelah beraktivitas harian pulang ke kosan, dia pasti telepon istrinya. Pita kemudian mencoba menghubungi penjaga kos, namun nomor telepon penjaga kos ini tidak bisa ditelepon via WA karena ternyata dia nggak pakai WA. Hari gini nggak pakai WA. Mulai resah, Pita kemudian mencoba menghubungi Polsek Menteng sebanyak 7 kali, namun teleponnya nggak digubris sama sekali. Tapi anehnya pihak Polsek Mentengnya bilang, ya kami nggak tahu kalau Pita pada saat itu menelpon kami karena Pita tidak memberitahu kami. Lah, kayak mana? Dia kan telepon pada waktu itu untuk memberitahu pihak polisi, tapi nggak digubris kan? Kemudian pukul 00.30 WIB, Pita kembali mencoba menghubungi Siswanto, penjaga kos. Kali ini dia menelpon menggunakan pulsa dan ternyata teleponnya terhubung, dan pada saat itu Pita meminta Siswanto untuk mengecek kamar Arya Daru. Siswanto langsung ngecek kamar Arya Daru dan pada saat itu dia bilang kamarnya masih gelap, Bu, kayaknya orangnya belum pulang. Pita yang semakin khawatir, pukul 5 pagi kembali meminta Siswanto untuk mengecek kamar Arya Daru. Lagi-lagi Siswanto bilang kamarnya masih gelap, Bu. Gimana kalau nanti sekitar pukul 7.30 saya coba cek lagi deh. Pukul 6 pagi, Pita kembali meminta Siswanto untuk mengecek kamar Arya Daru. Namun lagi-lagi Siswanto bilang, nanti aja Bu, ngeceknya pukul 7.30. Mungkin nanti dia keluar mau berangkat kerja, nanti sekalian saya cek. Soalnya saya telepon juga nomornya nggak aktif, Bu. Di sini menurut gua cukup mencurigakan, karena bagaimana mungkin Siswanto, seorang penjaga kos, bertindak slow respon seperti itu, menyikapi seorang istri yang lagi panik dan juga khawatir banget karena lost kontak dengan suaminya sejak semalam. Menurut gua, penjaga kos harusnya bertindak gercep. Saat dia menerima laporan dari istrinya, dia harus langsung memastikan apakah Arya Daru benar-benar sudah ada di dalam kos atau belum. Jangan malah menunda-nunda seperti itu. Besok aja Bu ngeceknya, besok aja. Dan benar saja, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Arya Daru ditemukan tewas di dalam kamar kosnya. Sama halnya seperti sebagian besar netizen, Pita maupun pihak keluarga almarhum Arya Daru mencurigai Siswanto, penjaga kosnya. Beberapa indikasinya adalah Siswanto sempat memberikan keterangan bahwa Pita memintanya untuk menggeser CCTV. Tapi hal itu dibantah oleh Pita. Pita bilang, saya nggak pernah menyuruhnya untuk menggeser CCTV. Kemudian Siswanto juga sempat bilang kalau kunci kamar Arya Daru itu hanya satu, nggak ada duplikatnya. Tapi kita semua bisa melihat kalau Siswanto ternyata bisa membuka pintu kamar Arya Daru menggunakan kunci yang lain. Jadi artinya ternyata ada duplikatnya. Selain itu, keluarga juga mencurigai soal lampu sensor. Lampu sensor yang terletak di depan kamar Arya Daru itu kan menggunakan suhu tubuh ya. Jadi ketika ada orang lewat, lampu itu akan otomatis menyala. Namun anehnya saat Siswanto melewati lampu itu nggak menyala. Pihak keluarga juga mencurigai soal Siswanto yang cukup mudah mendongkel jendela kamar Arya Daru. Terakhir, Pita bilang kalau Arya Daru itu nggak pernah matiin lampu di kamar mandi. Namun saat ditemukan, lampu kamar mandinya terlihat gelap. Selain penjaga kos, pihak keluarga juga meminta polisi untuk kembali mendalami supir taksi yang membawa almarhum Arya Daru dari mall ke Kemenlu dan supir taksi yang membawa Arya Daru dari Kemenlu ke kosannya. Pihak keluarga juga mendesak polisi untuk kembali memeriksa Dion dan juga Farah, 2 orang terakhir yang terlihat bersama Arya Daru sebelum ditemukan meninggal. Karena kedua orang itu hingga saat ini keberadaannya masih misterius. Adapun kejanggalan lainnya adalah soal HP Arya Daru yang hilang. Pita mengatakan bahwa dirinya sempat melihat akun IG milik Arya Daru sempat aktif. Atas mungkinkah HP milik Arya Daru yang hilang dikuasai oleh seseorang? Pita juga menyatakan bahwa dirinya dan almarhum Arya Daru tidak memiliki masalah rumah tangga. Mereka juga tidak memiliki masalah dengan orang lain. Namun Pita juga mengakui bahwa suaminya ini memiliki penyakit kolesterol dan juga GERD. Dan Juli 2025, Arya Daru diklaim memiliki penyakit kista ginjal. Secara umum, pihak keluarga meyakini bahwa kematian Arya Daru janggal dan pihak keluarga meminta agar pihak kepolisian kembali melakukan penyelidikan ulang terkait kasus ini. Mereka juga bahkan mendesak pihak kepolisian untuk membentuk tim khusus dan mengganti semua tim penyidik yang saat ini terlibat untuk penyelidikan yang lebih transparan. 1 hari setelah meninggalnya almarhum Arya Daru, pada saat tahlilan, pada saat pengajian, ada seseorang misterius, orang laki-laki, mengantarkan amplop coklat yang dilem memakai 2 stiker putih, kemudian diserahkan kepada pembantu rumah tangga dari keluarga almarhum Arya Daru. Oleh pembantu diserahkan kepada istri almarhum. Nah, setelah dibuka amplop itu, ternyata di dalam amplop itu ada simbol-simbol seperti satu pesan kepada keluarga almarhum, yaitu simbol bintang, simbol love atau hati, kemudian simbol bunga Kamboja. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi pihak keluarga. Kemudian pihak keluarga karena ketakutan
Mereka memasukkan kembali ke dalam amplop itu dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian, penyelidik, dan pihak-pihak terkait lainnya. Nah itu yang menjadi tanda tanya kami, kenapa itu tidak diungkap. Yang kedua, keluarga meminta kepada pihak penyelidik kepolisian Polda Metro Jaya untuk bisa mengungkap clue atau arti dari simbol-simbol itu. Baik, Bang Jadi, Niko, lalu simbol-simbol bagaimana itu- keluarga mengartikan clue tersebut atau simbol-simbol tersebut? Keluarga sama sekali tidak bisa mengartikan clue atau simbol-simbol tersebut karena mereka bingung. Nah, analisa kami sementara dengan almarhum itu dilakukan, ditutup dari mata, hidung sampai telinga, mulut. Berarti ada sesuatu pesan juga supaya yang almarhum lihat, cukup almarhum lihat, tidak boleh dibicarakan ke siapapun dan tidak boleh mendengarkan siapapun. Itu yang kesan yang kami dapatkan. Kemudian dengan simbol-simbol itu bisa jadi almarhum diminta untuk tidak, keluarga almarhum khususnya, bukan almarhum, keluarga almarhum diminta untuk tidak bersuara tentang masalah ini. Nah inilah kalau menurut kami, perkiraan kami, dari analisa kami, dari simbol-simbol itu. Nah oleh karena itu, kami juga tidak berani memastikan apa arti simbol-simbol itu. Untuk itu kami minta kepada pihak penyelidik Polda Metro Jaya untuk bisa mengartikan simbol-simbol itu. Dan Baik, itu bukan Bang simbol Niko. biasa. Bukan simbol biasa, Mbak. Dan itu bukan sekedar memberikan semacam amplop biasa. Itu Baik. ada suatu pesan khusus secara simbol. Waktu gelar perkara, kita hanya berharap kalau itu adalah transparansi aja gitu sih. Kalau curiga ya iya gitu mas, maksudnya saya komen dulu nih mas. Ini apa Mbak yang ingin disampaikan kepada penegak hukum kita atau mungkin kepada pemerintah? Apa yang disampaikan Mbak dengan ini? Ya kami ya sekeluarga kami mohon dengan sangat agar penyelidikan ini diteruskan dengan tuntas dan profesional, berintegritas gitu, dan penuh dengan kejujuran gitu mas, transparansi juga gitu, sehingga jadi kami itu juga puas ya mas ya dengan hasilnya dan tidak ada fakta yang diabaikan. Kemudian omongan dari keluarga itu juga didengarkan seperti itu, dan saya juga mohon kepada Pak Prabowo untuk bisa mas, keadilan dan kebenaran ini bisa mendapat atensi. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Tiapin. Nah, ini masuk lagi ke segmen Arya Daru ya. Di sini ada berita bahwasanya pria misterius beri amplop isi benda aneh ya ke keluarga Arya Daru ya. Kira-kira amplopnya seperti apa gitu ya pria misterius ini, dan siapakah pria ini guys ya yang memberikan amplop isi benda aneh ke keluarga Arya Daru. Nah, kita lihat seperti apa info terbarunya. Dan ini aku lihat berita ini sudah semakin gak viral kayak yang dulu-dulu ya. Mungkin para netizen sudah muak atau mungkin sudah tidak percaya lagi, sudah basi atau gimana, karena sudah tahu endingnya nggak akan bisa ketebak gitu, nggak akan bisa terselesaikan gitu guys ya. Nah, ini kita lihat seperti apa guys beritanya. Pria misterius beri amplop isi benda aneh ke keluarga Arya Daru. Tua, almarhum diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan di Banguntapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penasehat hukum keluarga Daru, Nikolai Aprilindo, mengatakan informasi ini diperoleh berdasarkan keterangan pihak keluarga. Kata Nikolai, sosok itu datang saat malam pengajian mendoakan wafatnya almarhum pada Rabu 9 Juli 2025 malam. Waduh. Pria tersebut lantas memberikan amplop berisikan benda-benda tidak diketahui maksudnya kepada ART di kediaman mertua Daru. Benda-benda itu adalah gabus putih berbentuk bintang dan hati, serta satu lagi adalah bunga kamboja. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Waduh. Nah, ditanya apa, jawabannya apa. Sesulit itukah mengaku salah? Toto sampai habis ya. Perminta maaf ya.
jadi aneh kan, CCTV yang dicek hanya CCTV tanggal 7 dan 8. Kenapa polisi langsung percaya keterangan penjaga kos ya? Kenapa polisi tidak curiga ada cerita istri meminta geser CCTV padahal kenyataannya tidak guys ya. Nah ini kita lihat seperti apa. Permintaan dari istri kepada penjaga kos waktu itu lewat telepon, via telepon kepada penjaga kos. Nah di kosan itu karena memang ada komunikasi antara istri sama pemilik kos dibantu sama penjaga kos agar waktu membuka itu CCTV-nya di spotnya dirubah. Jadi itu dirubah. Memerintahkan penjaga kos untuk mengubah arah CCTV saat pendobrakan kamar Daru. Sebetulnya versi yang Kompolnas dengar selengkapnya itu bagaimana Pak? Apakah permintaannya hanya sebatas untuk mendobrak, tapi kemudian mengubah CCTV itu bukan bagian dari permintaan istri? Jadi permintaan untuk mendobrak, permintaan untuk melihat, ya diketok pintunya itu semuanya ada dalam rekaman WA, ada jejak digitalnya di situ. Ya, kami konfirmasi, kami dapat informasi itu dari pihak keluarga. Kami konfirmasi kepada pihak penjaga kos. Penjaga kos menceritakan, dia memang betul dihubungi sama istri, dia ceritakan macam-macam, termasuk juga dia harus konfirmasi kepada pemilik kosnya, komunikasi. Terus ketika minta mendobrak, ya CCTV-nya itu diperlihatkan lebih jelas. Itu kan kalau CCTV yang sebelumnya itu kan cuma separuh itu pintunya, terus diperjelas posisi pintu sama posisi jendela. Makanya kita bisa lihat di tayangan ini. Tapi apapun itu ada CCTV tanggal 7 sampai tanggal 8. Saya kira penting untuk pihak keluarga, pihak penasihat hukum juga melihat secara utuh apa sebenarnya yang terjadi. Karena CCTV itu bisa dilihat semua. Jadi tidak sepotong-sepotong seperti yang selama ini beredar di publik. Tapi Spesifik kanal yang memerintahkan untuk menggeser arah CCTV itu adalah pemilik kosan atau istri Daru Pak yang Anda ketahui? Sudah gampang aja, itu kan ada CCTV lengkap, ya toh, saksinya juga masih ada. Bisa ditelusuri CCTV itu, ya dari tanggal 7 sampai tanggal 8. Ada komunikasi istri dengan penjaga kos itu juga ada rekam jejak digitalnya, itu semua bisa dibaca, semua bisa dilihat. Itu saja saya kira, di titik mana CCTV-nya diambil, apakah itu bisa menjelaskan posisi pintu dan posisi jendela. Saya sih lebih bagus begitu, daripada kita menafsirkan berbagai hal, karena barangnya ada, kalau kecuali barangnya tidak ada. Semua komunikasi ada di ponselnya istri almarhum, terus ada juga di ponselnya Pak penjaga kos. Itu bisa dilihat. Berarti Cak Anam, singkatnya Kompolnas masih tetap dengan jawaban semula bahwa permintaan menggeser CCTV itu dari istri Daru, bukan dari pemilik kos. Jadi komunikasi antara istri sama penjaga kos untuk mempertegas itu. Ya, apa yang terjadi di kamar tersebut sejak malam, oke? Nah, semua rekaman CCTV ada, dicek aja, gitu. Kalau saya mendorong, memang setuju dengan teman-teman keluarga dan PPH untuk melihat semua barang buktinya secara detail. Soal CCTV tidak hanya di tempat kos, juga ada di ada di TKP yang lain, ya termasuk di TKP-nya Grand Indonesia. Siapa orang yang 2 orang itu, apa yang dilakukan, itu kan ada CCTV. Waduh guys ya, aku semakin curiga nih ya dengan kasusnya ini guys ya. Dan Bapak ini sepertinya kekeh ya, bahwasanya sepertinya kasus ini kasus yang ibarat kata kalau misalnya pembunuhan gitu ya, ini ada sangkut pautnya dengan para biasanya kepolisian juga ya, pejabat ataupun pihak-pihak mafia yang kira-kira yang susah disentuh ya. Ketika kasus ini mencuat gitu ya, nah ini para pelaku ini langsung bermunculan ke mereka untuk mendiamkan atau menghapus ya, menghapus updatean kasus-kasus seperti ini dan membuat kasus seperti ini lenyap gitu guys ya, nggak viral lagi gitu ya, dengan munculnya misalnya ada kasus-kasus baru ya, sehingga kasus seperti ini jadi hilang gitu dan para netizen jadi nggak mengikuti kasus ini lagi gitu loh guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait info ini guys? Apakah kalian masih percaya dengan kasusnya ini adalah kasus pembunuhan atau kasus bunuh diri guys? Bisa tulis di kolom komentar tentang kematian dari Arya Daru ya. Kalau aku pribadi sih kayaknya pembunuhan guys, karena ada jejak memar dan ada banyak kejanggalan sih di kasusnya ini guys, dan ada kemungkinan ada keterlibatannya mungkin, atau ada sesuatu yang aneh, misteri dari penjaga kosnya guys, menurut aku ya. Nah, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.